Oke, selamat pagi teman-teman semua. Seperti biasa, kali ini saya mau sharing di segmen EduSeries mengenai satu hal yang mungkin banyak menjadi pertanyaan gitu ya, terutama untuk teman-teman yang menjadi praktisi asuransi jiwa, di mana sering nasabah bertanya apakah manfaat dari uang pertanggungan asuransi jiwa itu harus dibagi menurut ketentuan hukum waris atau tidak. Oke, sebelum menjawab pertanyaan itu, pada pagi hari ini saya akan share kepada teman-teman ada 6 perbedaan antara harta waris yang memang harus dibagi sesuai ketentuan hukum waris dengan manfaat uang pertanggungan asuransi jiwa. Nah, tentu teman-teman penasaran apa saja 6 perbedaan tersebut yang membuat perlakuan antara harta waris dengan manfaat uang pertanggungan menjadi berbeda. Ya, jadi kalau manfaat uang pertanggungan tidak harus dibagi menurut hukum waris. Nah, penasaran kan kenapa kan? Oke, kita akan buka satu persatu. Ada 6 perbedaan tersebut. Oke, nomor 1. Kalau kita melihat perbedaan antara harta waris dengan manfaat uang pertanggungan asuransi jiwa, perbedaan yang pertama terletak pada landasan atau dasar hukumnya. Di mana kalau kita melihat pada ketentuan hukum perdata, kalau kita bicara ini berdasarkan hukum perdata, harta waris, pembagian harta waris, hukum waris itu diatur di dalam buku 2 KUH Perdata pasal 830 sampai 1130. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu bahwa kitab undang-undang hukum perdata kita itu terdiri dari 4 buku. Hukum waris yang mengatur di dalamnya mengenai harta waris dan cara pembagiannya itu ada di dalam buku 2. Oke. Nah, lalu bagaimana halnya dengan manfaat uang pertanggungan? Itu ada diatur di dalam mana gitu kan? Itu diatur di dalam hukum perikatan atau hukum perjanjian di dalam buku 3 KUH Perdata. Itu pasalnya 1233 sampai 1456 mengenai perikatan. Jadi secara landasan sudah berbeda. Demikian juga kalau kita berbicara secara hukum Islam. Hukum waris tentu saja diatur secara detail di dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Sedangkan polis asuransi jiwa syariah itu diatur di dalam hukum akad, ya. Hukum akad itu ada di dalam surat. Salah satunya adalah yang mengatur adalah surat Al-Maidah ayat 1. Oke. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, siapa yang diikat di dalam aturan tersebut? Di dalam aturan hukum waris yang diikat ada 3 pihak. Pertama adalah pewaris atau orang yang punya harta dan meninggal dunia dan meninggalkan hartanya tersebut. Kemudian yang kedua adalah ahli waris. Yang ketiga adalah harta waris. Jadi ada 3 yang diikat, gitu ya. Lalu bagaimana halnya dengan polis asuransi jiwa? Siapa yang diikat? Yang diikat cuma 2, yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah perusahaan asuransi, tertanggung adalah orang yang dipertanggungkan di dalam perjanjian atau akad asuransi jiwa tersebut. Gitu ya. Lalu kenapa di dalam polis asuransi jiwa ada namanya pemegang polis atau pembayar? Karena di dalam hukum akad, seseorang yang membuat perikatan, tadi membuat akad atau perjanjian tadi, yang diikat di dalam perjanjian tadi, itu harus sudah bisa memiliki legal standing. Bayangkan kalau di dalam asuransi jiwa, kita boleh mempertanggungkan anak-anak untuk asuransi kesehatan misalnya. Yang mungkin anak baru lahir umur 1 bulan, beberapa asuransi kesehatan sudah bisa menerima gitu ya. Dia tidak mungkin membuat perikatan, maka harus ada pihak lain atau orang lain yang mewakili dia. Itu adalah para pemegang polis. Jadi disitulah. Jadi yang sebenarnya diikat adalah penanggung dan tertanggung. Itu jawaban kenapa di dalam polis asuransi jiwa hanya 2 pihak itu saja yang tidak bisa diubah. Ya, sifat perikatan atau perjanjian itu bisa diubah, bisa dibatalkan. Ya, yang bisa diubah semua, pemegang polis, penerima manfaat,
nilai uang pertanggungan, jumlah kontribusi yang harus dibayar itu bisa diubah semua. Kecuali dua yang tidak bisa diubah, yaitu penanggung dan tertanggung. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam ketentuan hukum waris, pembagian harta waris itu ada penggolongan ahli waris. Ya, kita tahu kalau dalam hukum perdata ada 4 golongan ahli waris, golongan 1, 2, 3, 4. Sedangkan kalau di dalam hukum Islam ada 6 golongan ahli waris. Walaupun prakteknya di Indonesia 5 ya, karena di Indonesia tidak ada yang ke-6, yaitu para pembebas budak. Jadi ada penggolongan gitu. Dimana kalau secara hukum perdata apabila satu golongan masih ada, golongan yang lain tertutup haknya. Ya. Bagaimana halnya dengan polis asuransi jiwa? Apakah ada penggolongan? Jawabannya tidak ada. Di dalam polis asuransi jiwa tidak ada penggolongan penerima manfaat. Siapa saja boleh menerima manfaat berapa saja sesuai yang dikehendaki oleh tertanggung atau orang yang mewakilinya tadi, pemegang polis. Misalnya, saya mau ngasih istri saya melalui polis asuransi jiwa manfaat 100%. Boleh nggak? Boleh. Tetapi menurut hukum waris tidak bisa. Menurut hukum waris Islam, itu kalau saya punya anak, maka istri saya kebagian hanya 1/8 dari harta saya. Gitu, dan seterusnya. Jadi ada penggolongan, ada pemorsian. Sedangkan di dalam polis asuransi jiwa tidak ada penggolongan dan aturan pemorsian. Itu yang ketiga. Yang keempat, di dalam pembagian waris, di dalam hukum waris, terjadinya hubungan kewarisan itu karena dua hal. Karena dua hubungan. Pertama adalah hubungan perkawinan, yang kedua adalah hubungan darah atau dalam Islam nasab, gitu ya. Karena nasab itu bisa juga hubungan darah, tetapi ada orang yang akan kehilangan nasabnya juga walaupun dia punya hubungan darah, ya. Oke, tapi intinya terjadinya karena perkawinan dan darah. Sehingga orang-orang atau badan atau pihak yang tidak memiliki hubungan perkawinan dan hubungan darah tidak bisa menerima harta waris. Dia bisa menerima lewat jalan lain yang namanya hibah atau wasiat. Nah, itu di dalam pembagian hukum waris ada hubungannya terjadi karena itu. Kalau di dalam polis asuransi jiwa, hubungan yang terjadi bukan hubungan perkawinan dan bukan hubungan darah, tetapi hubungan insurable interest atau hubungan dampak manfaat finansial. Itu kenapa di dalam hukum waris kita tidak bisa mewariskan harta kita kepada yayasan yang kita miliki. Tidak bisa kita mewariskan harta kita kepada perusahaan yang kita miliki. Tetapi kalau dalam polis asuransi jiwa, kita boleh memberikan manfaat asuransi jiwa kita, uang pertanggungan tadi, kepada perusahaan yang kita miliki. Atau kepada yayasan yang kita miliki. Karena hubungannya adalah dampak manfaat. Secara sederhana hubungan dampak manfaat saya bisa gambarkan seperti ini. Apabila seseorang meninggal dunia, orang yang akan terdampak atau pihak yang akan terdampak itu siapa sih secara ekonomi? Ya, pasti paling dekat keluarga, oke. Tapi misalnya Anda adalah seorang donatur tetap, donatur utama sebuah yayasan, gitu ya. Dimana kalau nggak ada Anda, yayasan tersebut kolaps. Maka polis asuransi jiwa memungkinkan ada atau tidak ada Anda, manfaat ekonomi yang biasanya Anda kasih, Anda berikan, itu bisa tetap diterima oleh si yayasan atau perusahaan tersebut. Itu yang keempat. Yang kelima, dari sisi asal hartanya. Jadi kalau di dalam pembagian waris, harta waris adalah harta eks miliknya pewaris atau harta yang sudah dimiliki oleh pewaris. Jadi pewaris meninggal dunia, dia punya harta apa saja itu yang dibagi. Maka dia tidak boleh membagikan harta orang lain. Harta tetangganya itu nggak boleh. Benar-benar harta yang sudah dia miliki. Nah, sedangkan di dalam polis asuransi jiwa, uang pertanggungan yang diberikan, kalau kita bicara asuransi jiwa konvensional, itu adalah uang asetnya perusahaan asuransi. Karena begitu Anda membayar premi di dalam asuransi jiwa konvensional, premi tersebut akan diakuisisi menjadi asetnya perusahaan asuransi yang dilaporkan di laporan keuangan mereka. Tetapi kalau di dalam konsep asuransi jiwa syariah, kontribusi yang Anda bayarkan itu adalah hibah
untuk dikumpulkan dalam satu tabungan, dalam satu kelompok namanya dana tabaruk. Jadi uangnya sudah kita hibahkan, uangnya sudah kita serahkan, sudah bukan lagi menjadi milik kita. Jadi asal hartanya sudah berbeda. Gitu. Itu yang nomor 5. Sudah jelas perbedaannya. Nomor 6. Ini yang paling penting. Harta waris untuk beberapa aset terutama yang memang memerlukan bukti kepemilikan negara, Anda memerlukan namanya surat keterangan hak waris untuk bisa mencairkannya. Misalnya Anda punya almarhum punya tabungan, punya produk perbankan, punya properti, Anda memerlukan namanya surat keterangan hak waris untuk bisa mencairkan aset-aset tersebut. Sedangkan untuk mencairkan manfaat uang pertanggungan asuransi jiwa, para penerima manfaat tidak memerlukan surat keterangan hak waris. Surat keterangan hak waris hanya diperlukan oleh para pengganti penerima manfaat apabila terjadi simultaneous death. Ya, jadi kalau kondisinya normal-normal aja, seorang suami meninggal, punya asuransi jiwa, penerima manfaat istri tinggal klaim datang ke perusahaan asuransi atau dibantu oleh agent atau kantor agensi yang membantu Anda tanpa harus membawa surat keterangan hak waris. Nah, jadi sudah jelas teman-teman ada 6 perbedaan antara harta waris dengan manfaat uang pertanggungan asuransi jiwa yang membuat cara pembagiannya juga berbeda. Aturan pembagiannya juga berbeda. Jadi saya selalu bilang kepada nasabah-nasabah saya bahwa aset Anda boleh banyak, tetapi asuransi jiwa adalah solusi perencanaan waris Anda. Karena aset Anda mungkin perlu waktu, perlu biaya untuk mencairkannya, tetapi polis asuransi jiwa itu akan liquid pada saat Anda butuhkan tanpa harus memerlukan surat-surat yang tadi saya sudah sampaikan. Oke teman-teman semua, terutama teman-teman yang menjadi agen asuransi saat ini sudah menjadi semakin yakin bahwa ketika Anda datang kepada nasabah, Anda membawa solusi perencanaan waris. Terima kasih, sampai ketemu di eduseri selanjutnya. Kita akan bahas hal-hal yang ringan-ringan lainnya. Dan juga tentu saja ada eduseri bahas kasus. Buat teman-teman yang punya kasus, silahkan DM, nanti kita akan bahas, kita masukkan ke YouTube. Tentu dengan anonim ya, tidak akan sebut nama. Oke, terima kasih teman-teman, sukses untuk kita semua. Selamat pagi.